nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat assalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Syukur pada Allah SWT di malam yang cerah. Allah masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita, rahmat-Nya kepada kita berupa sehat, berupa sempat, berupa iman Islam. Iman Islam kita ini senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah sampai menghembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat salam yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, semoga selalu tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sampai saat ini masih menjadi musuh iblis. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sadar bahwa iblis itu memang oleh Allah SWT dijadikan musuh kita. Kalau di Al-Quran disebutkan itu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wala tattabi'u, kata Allah, jangan sampai kamu semua mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kamu semua, aduwwun, musuh mubinun yang nyata. Ya pokoknya kalau kita nuruti enak-enak terus, nuruti nafsu terus, itu langkah setan, ya. Tapi memang langkah setan itu seperti menjanjikan kenikmatan, tapi pada hakikatnya setan itu mengajak kepada kesengsaraan. Contoh sekarang yang lagi rame, ya, di Polri itu, wah itu betul-betul luar biasa itu. Lingkaran setan, ya. Karena memang seperti menjanjikan betul. Mereka sudah mendapatkan menurut saya bukan kenikmatan, ya, mendapatkan kesengsaraan itu. Ketika mereka sudah mendapatkan kesengsaraan awal, menumpuk harta dengan cara yang tidak benar, sehingga dengan cara yang demikian, karena caranya itu fatal, sehingga untuk menutupi kebobrokannya yang fatal itu kan sudah mengikuti langkah setan itu. Akhirnya oleh setan ditambah lagi, tambah lagi. Semakin sengsara, semakin sengsara.
Ini kalau mengikuti langkah setan. Makanya kita harus tahu siapa orang-orang yang dibenci oleh setan. Nah, ini judulnya sekarang, siapa saja orang-orang yang dibenci oleh setan. Lalu kita termasuk, mudah-mudahan kita termasuk yang dibenci ya. Ini ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis. Suatu saat Rasulullah SAW itu wawancara dengan iblis. Wawancara dengan iblis. Rasulullah bisa wawancara dengan iblis. Kalau kita nggak bisa, Rasulullah tanya kepada iblis itu, fakam a'da'uka min ummati. Wahai iblis, kata Nabi, ada berapa menurut kamu musuh kamu dari umatku? Qala iblis li Rasulillah SAW. Iblis menjawab pada Rasulullah SAW. Memang iblis itu sekalipun ya orang kena itu jujur. Nggak kena tapi jujur. Jadi ditanya siapa musuh-musuh kamu di antara umatku itu? Siapa saja maksudnya, kata Nabi. Nah, iblis ini menjawab, a'dai, musuh-musuhku, maksudnya dari umatmu adalah isruna nafaron. Ada 10 macam kelompok manusia dari umatmu yang aku benci, yang aku jadi musuh betul. Awaluhum, yang pertama adalah, kata iblis, anta ya Muhammad. Jadi musuh utama iblis adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni abghaduk. Maka sesungguhnya aku ini, kata iblis, sangat membenci pada kamu. Rasulullah itu manusia pertama yang paling dibenci oleh iblis. Tahu ya. Makanya kalau kita termasuk pencinta Rasulullah, termasuk yang dibenci oleh iblis. Kita sholat isya berjamaah, dibenci oleh iblis. Kita ikut pengajian begini nih, sangat dibenci oleh iblis. Karena ini kesukaan Allah, kesukaan malaikat, maka sangat dibenci oleh iblis. Ai abghadu ahla baitik, juga aku sangat membenci ahli baitikmu, keluargamu. Ahli baitik keluarga Nabi ya. Ya termasuk putra-putranya, termasuk istri-istrinya, ya, paman-pamannya yang Islam. Kalau yang seperti Abu Lahab itu malah kawannya. Itu yang pertama Rasulullah. Yang kedua, wal alimu al-amilu bil ilmi. Orang yang alim, orang yang mengerti agama, tapi amil bi ilmi, mengamalkan ilmunya. Kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu disuka oleh iblis. Jadi namanya kalau apa itu? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu atau Jawanya itu, orang yang alim tapi tidak melakukan itu jarkoni. Bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, jarkoni. Jarkoni ini kawannya iblis ya. Jadi yang kedua adalah orang yang alim tapi mengamalkan kealimannya, ilmunya. Ai maksudnya sairul abror. Al abror itu dari kata birrun. Birrun artinya baik. Birroni abror. Abror itu artinya orang-orang yang melakukan syariat, meninggalkan larangan, mengerjakan perintah Allah. Ini abror namanya. Itu sangat dibenci oleh iblis. Yang kedua ya.
Terus yang ketiga siapa? Yang ketiga yang dibenci iblis adalah wahamilul Quran. Orang yang hafal Al-Quran, ay hafidhuhu, maksudnya itu menjaga hafalannya, ada sampai lupa. Karena memang kalau tidak dideres itu Al-Quran itu cepat lupanya. Karena seperti orang yang ngikat unta yang tidak begitu baik, itu gampang ucul. Jadi ngafal Quran itu sebetulnya mudah, tapi mempertahankan hafalannya itu lebih sulit. Kalau tidak diikrar terus, diulang-ulang, bisa lupa. Tapi syaratnya hafal Quran idza amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya aqimis shalah, tegakkan sholat, dia ada sholat. Hafal Quran tapi tidak sholat, ada banyak. Itu namanya tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak mengamalkan, sekian hafal itu jadi kawannya iblis. Jadi itu yang nomor 3. Yang qala Rasulullah SAW jawab, hamalatul Qur'ani urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah. Para penghafal Quran itu adalah penolong ahli surga besok pada hari kiamat. Artinya orang yang hafal Quran kok ngamalkan apa yang ada dalam Quran itu bisa menolong keluarganya, bisa dimasukkan ke dalam surga. Wasyuhada'u quwadu ahlil jannah. Ini masih masuk hamilul Quran ini ya. Ini termasuk para syuhada, orang yang mati syahid. Itu penuntun ahli surga. Juga ini dibenci oleh iblis, musuhnya iblis. Wal anbiya, dan para nabi itu adalah sadatu ahlil jannah, pimpinannya ahli surga. Ini termasuk hamilul Quran. Jadi masuk yang ketiga tadi. Terus yang keempat adalah wal muadzinu lillah fi khamsi sholawatin. Nah, yang keempat yang paling menjadi musuh setan adalah para tukang adzan. Alhamdulillah Pak Imam ini saya usah dengar tuh adanya subuh, ya maghrib, ya. Alhamdulillah. Kadang yang lain juga. Jadi muadzin lillah yang karena Allah fi khamsi sholawatin. Makanya dalam 5 waktu sholat itu kalau ada yang adzan ya. Ini adalah musuh setan yang nomor 4. Al muadzinu, orang yang tukang adzan itu al-muhtasib, yang pekerjaannya itu karena Allah. Kasyahidil mutasyahhid, seperti orang mati syahid yang hibrat fi damihi idza matah, yang darahnya itu mengalir ketika mati. Itu sama dengan ini, kalau orang adzan itu seperti orang yang mati syahid ketika perang, ditusuk musuh. Masya Allah, padahal itu berat kan? Kalau hanya Allah Akbar, tapi itu luar biasa. Bahkan kalau dalam Al-Quran disebutkan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ya, muadzin itu menyeru pada Allah, Allahu Akbar. Mari sudah waktunya sholat, hayya 'alas sholah. Bukan hanya mari kita sholat, maknanya itu ayo sholat. Kalau tidak sholat kamu ditunggu oleh hayyun. Hayyun itu artinya ular besar di kubur.
sudah menunggu. Jadi orang yang mati tidak sholat, sekalipun orang yang ngubur belum tahu kalau ada ular. Kalau sudah pulang semua, itu ular sudah datang. Luar biasa. Jadi hayya 'alas shalah. Betul-betul hayya ini ular yang sudah menunggu di kubur ketika kita meninggalkan sholat. Ya. Jadi muadzin ini termasuk apa istilahnya itu? Musuh setan yang keempat. Dan orang yang tukang adzan ini idza mata lam yudawwat fi qabri. Maka di dalam kubur itu tidak dikendaki oleh set. Apa set itu? Ular. Tidak dimakan ular. Orang ahli adzan itu tidak dimakan ular. Utuh. Mayitnya utuh. Utuh mayite serta uga ulesir itu ya. Utuh mayite uga ulesir. Ules apa? Ya lawon. Ulesir itu ya kan di kafannya itu tidak dimakan kapang. Tidak dimakan set. Biasanya orang sedo itu sete sak sudo-sudo. Sak soto-soto. Sedo. Nah, sebetulnya sedo itu ya siksanya sudah bak. Orang hidup di dunia tersiksa. Tidur enak-enak. Kalau ada azan harus bangun. Itu tersiksa. Tapi begitu sudah mati siksane ba'dawis. Enak-enak terus sudah. Subhanallah. Ya sebentar. Paling 60-70 tahun. Makanya umur kita dipendekkan oleh Allah itu termasuk merupakan kasih sayang Allah. Coba kalau umur umat terdahulu 900 bahkan 1000 tahun lebih. Gimana nunggunya itu? Menahan untuk tersiksa ini terlalu lama. Kalau kita 60-70 tahun beres sudah. Rasulullah 63. Pak Jafar mungkin sudah 63. Oh, lebih sudah. Bonus saja. Yang mudah-mudahan panjang umur. Iya. Saya sudah hampir 60. Kalau saya diberi 100 tahun ya masih kurang 40 lebih. Kalau Pak Jafar diberi 90, ya tinggal hitung sudah tinggal berapa. Berarti masih lama saya. Subhanallah. Jadi idza mata lam yudawwat fi qabri. Orang tukang azan ini kalau mati tidak dimakan oleh ular. Ayil muadzinu alladzi arada bi adanihi wajhallahi lahu. Wajhallah itu ya. Jadi orang yang tukang azan yang diharap hanya ridhonya Allah. Wajhallah maksudnya ridho Allah. Lahu ajrun, orang tukang azan terdapat pahala ka ajri syahid. Wala ta'kuluhul ardu. Dan tidak dimakan oleh bumi. Bumi tidak mau. Tidak menghimpit bumi ya. Tidak menghimpit bumi. Masya Allah ya. Itu yang nomor 4 ya. Yang nomor 5, wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Orang yang mencintai para fakir, para miskin dan anak-anak yatim. Nah, banyak ini senang bersama-sama orang fakir ya. Tidak alergi. Tidak alergi. Jangan-jangan saya ketularan. Enggak ya. Rasulullah paling suka pada fakir miskin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jawuh al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu'i. Sesungguhnya duduk-duduk bersama orang yang fakir itu merupakan satu sifat tawaddu. Tawaddu itu orang yang rendah hati, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa huwa, dan duduk-duduk bersama fakir ini afdhalil jihad, utama-utamanya jihad, ya, daripada berperang di jalan Allah, ya, itu lebih baik duduk-duduk dengan para fakir miskin. Ini riwayat Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol jawuh likulli syai'in miftahun. Nah, ini tiap-tiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara. Nah, di antara kuncinya surga adalah cinta kepada fakir dan miskin. Saya senang jalan-jalan di kampung ini. Masya Allah, ada orang namanya Paing di kampung ini. Rumahnya itu gede. Itu tiap hari baca Quran terus, dan ada kerja baca Quran terus. Kadang saya antar Quran baru, ya alhamdulillah. Kadang kalau saya punya rezeki, saya bawakan beras, bawakan uang, ya alhamdulillah. Dan aja di timurnya lagi, rumahnya sudah hampir roboh. Nah, sekarang alhamdulillah bisa, anaknya bisa membawakan. Jadi senang, ada kesenangan tersendiri. Saya kadang, ya maaf, ini tahdus bin nikmah. Kalau ingin makan enak, maka makanlah bersama mereka. Mereka dikasih uang 100.000 saja, suruh beli apa-apa ya. Ya jangan bagus-bagus. Makan nasi jagung atau empok-empok ya. Mereka suruh beli tempe, dipecek, makan sama mereka. Enak sekali. Subhanallah. Itu merupakan salah satu kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5. Sekarang nomor 6, yang paling dibenci setan adalah wadhu qalbin rahim, orang yang mempunyai hati penyayang. Punya hati penyayang, gampang tersentuh hatinya. Fi jami'i umuri ibadillah, ya, di dalam semua perkara yang menyangkut hamba Allah. La siyama, apalagi atau utamanya ahlil ma'asi, ini kasihan pada orang ahli maksiat, karena itu turi. Ini qalbin salim, qalbin rahim. Jadi bukan dibenci orang ahli maksiat. Kalau dibenci ahli maksiat berarti nulungi setan. Nulungi setan, ya. Kalau dibenci itu semakin menjadi-jadi. Tapi kalau disayang, mari kalau bisa kita tinggalkan. Gimana? Diajaklah amar ma'ruf nahi mungkar, diajak yang baik, dicegah dari kemungkaran. Itu yang nomor 6 ya. Nomor 7, wal mutawadhi'u lil haq, orang yang tawadhu karena benar. Seperti tadi itu, ngumpuli fakir miskin termasuk sifat tawadhu. Qala al-Qushairi, Imam Qushairi ini walinya Allah ini. Wa tawadhu, adapun tawadhu itu huwa al-istislam lil haq. Dia itu adalah orang yang pasrah terhadap barang yang hak, atau ngalah pada barang yang hak. Wa tarkul i'tirad alal hukmi, dan meninggalkan menantang kepada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya begini, sholat itu hukumnya apa? Wajib, 5 waktu.
Orang yang sombong biasanya mengatakan, apa sholat wajib? Tidak wajib. Buktinya aku tidak apa-apa, meninggalkan. Itu namanya takabur. Orang tawadhu itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah pada yang hak. Ya hak sendiri itu ya Allah. Makanya raditu billahi robba, aku rela, aku puas Allah menjadi Tuhanku. Puas kalau diperintah aku kerjakan, puas kalau dilarang aku tinggalkan. Maksudnya begitu. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 yang paling dibenci oleh setan adalah wasyabun nasyafi ta'atillahi ta'ala, yaitu pemuda atau pemudi yang selalu taat kepada Allah SWT. Waktunya sholat, dia masih muda-muda ya. Waktunya puasa, ya puasa. Saya senang melihat anak-anak muda itu kerasan di mushola, kerasan di masjid-masjid. Ini termasuk kelompok orang yang dibenci oleh iblis. Nomor berapa itu? 8 sudah ya. Aisyabun muti'un lillah, atau pemuda ini selalu taat kepada Allah minas sighar ilal kibar, dari masa kecil sampai dewasa. Terus taat terus. Bukan berarti masih kecil taat, sudah besar membangkang. Nah, ini menjadi kawan setan ya. Jadi pemuda yang selalu taatnya itu terus menerus, maka ini termasuk yang dimusuhi oleh iblis. Sekarang nomor udah 8 nih ya. 9 nih. Yang ke-9 akilul halal, orang yang selalu menjaga makanannya dari barang yang halal. Enggak, kalau barang haram itu dikancani oleh setan. Kalau selalu makan barang halal, maka ini paling dimusuh oleh setan. Karena orang yang makan halal terus itu sulit untuk digoda oleh setan. Enak-enak turu, waktunya sholat malam, kalau sudah ada makanan haram yang masuk itu sulit. Tapi orang yang selalu makan halal, semangat ya. Jam 1, wah mandi. Jam 12, duduk. Nunggu 12:30 mandi. Nah, jam 12 turu mana? Enggak. Ya. Tiku banyak makan haram. Jam 1 turu. Tangi mana jam loro? Jam loro. Allah Akbar. Adzan. Ya, akhirnya 6:30 baru bangun. Sholli fardhu subhi, kesiangan lillahi ta'ala. Ya. Jadi qala Ibnu Abbasin la yaqbalullahu sholatam ri'in fi jawfi luqmatu haramin. Jadi tidak diterima sholatnya seseorang yang di mulutnya itu ada makanan haramnya. Barang haram dimakan, tidak berkumur, masih ceket ya, di sela-sela giginya barang haram. Tidak diterima sholat. Ibn Abbas ya. Yang terakhir 10 kan ya. Yang paling dibenci setan wasyabanil mutahabbani fillah. Seorang pemuda yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Mana kumpulnya? Di masjid, di mushola, kumpul sama-sama jamaah. Nanti berpisah lagi untuk sama-sama melaksanakan kewajiban yang lain. Nanti kumpul lagi karena Allah. Bukan karena setan.
Kalau kumpul kena setan, malam-malam kumpul di Geladak Serang itu bukan khataman itu. Ngerumpi macam-macam. Itu namanya kumpulnya karena setan, mengikuti langkah-langkah setan. Masya Allah ya. Itu semua merupakan kelompok manusia yang dibenci oleh iblis atau setan. Mudah-mudahan kita ini berkomitmen terus sampai mati setan jadi musuh kita, sehingga kita tetap senantiasa mengikuti apa yang dibisikkan oleh Allah lewat malaikat. Karena memang iblis yang membisik, yang di kanan ini malaikat, yang di kiri ini. Kata malaikat jam loro ayo sholat malam. Ayo. Kata iblis, ojo jam loro, enak turu, ayo turu. Nah nyimut ayo. Gitu lagi. Nabi karena sungguh-sungguh jam 3 mau bangun. Kata malaikat, jam 3 si anak waktu, ayo wis. Iblis. Laopo jam 3? Setengah 4 ae. Si anak waktu. Sampai ini saling membisikkan. Tergantung yang kuat kita itu mengikuti saran malaikat atau mengikuti saran iblis itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita berkomitmen setan itu musuh dan tidak boleh diikuti ya. Pokoknya yang enak-enak pada nafsu itu semua itu kalau bisa bukan dihilangkan. Makan itu kan juga karena nafsu. Makanya malaikat tidak makan karena tidak punya nafsu. Kita beristri karena punya nafsu. Tapi harus nikah. Nikah itu berarti sudah tidak menuruti nafsu toh. Itu jadi diarahkan. Makanlah kalau sudah lapar. Sekarang kan belum lapar udah makan ya. Sudah kenyang belum berhenti. Nek tunjuk Nabi itu makanlah kalau sudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Gak nambah-nambah terus. Jadi tidur iya nafsu. Makanya malaikat tidak tidur. Tak pernah ada malaikat tidur, tidak ada. Karena tidak punya nafsu. Tidur juga nafsu. Enak kan tidur. Kerjanya nafsu enak-enak, makan, tidur, minum. Itu senangan nafsu, kesenangan nafsu. Ya bukan ditiadakan nafsu, diatur, diarahkan ya. Turu enak, tapi wayai subuh ya tangi. Turu enak, wayai nyambut gawe. Nyambut gawe itu yang ibadah juga. Ibadah. Bukan hanya berupa sholat aja ibadah. Ke kantor ibadah, ke pasar ibadah, ke sawah ibadah, ya ibadah. Sekolah ibadah, dapat pahala, ya. Tapi rajin sekolahnya, gitu. Subhanallah. Pokok ibadah terus, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dengan cara Rasul. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.